Apa jadinya jika sebuah rumah biasa yang tak terlalu luas menyisakan sebuah peristiwa kelam yang membuat rumah tersebut memiliki nuansa angker selama bertahun-tahun, hingga warga sekitar berani menamakan rumah tersebut dengan rumah gantung diri. Itu di tahun 2003, sekitar 2003. Ada ibu, ada bapak, ada satu orang anak perempuan gantung diri di lantai 2 di atas. Bagaimana tidak, sebuah tragedi gantung diri yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang menempati rumah tersebut memicu aura angker, ditambah ditinggalkan sejak tahun 2003 setelah peristiwa naas tersebut terjadi. Hingga terhitung 20 tahun kosong tanpa ada yang menempati. Itu aja pasti kosong itu pindah tuh semuanya. Kalau nggak kejadian itu mungkin nggak dikosongin, dia nggak pindah. Entah apa yang menjadi penyebab peristiwa naas tersebut terjadi, sebab warga sekitar merasakan keluarga yang pernah menempati rumah dengan pekarangan belakang yang cukup luas ini memang jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Meski beberapa spekulasi hadir mewarnai alasan dari tragedi tersebut. Oke sini, nah, dia orangnya nggak gaul. Iya. Sebabnya dia digantung diri itu ya itu karena ingin dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tak hanya menyisakan sebuah cerita kelam yang seakan disembunyikan, akan tetapi menghadirkan mitos mencekam tentang sosok astral berwujud wanita yang kerap terlihat keberadaannya di atas balkon rumah yang membuat siapapun bergidik dan sejenak menghubungkan dengan peristiwa naas tersebut. Kita lagi lewat, jaga dari sini, dari arah sini, terus kita jalan ke sini. Tiba-tiba di atas tuh ada putih, kita tegesin, kita senter kan. Ternyata emang itu sosoknya kayak perempuan gitu bang. Terlepas dari apa yang ada tak jauh dari rumah tersebut, tepat di arah belakang rumah terdapat sebuah petilasan seorang leluhur yang cukup dikeramatkan oleh warga sekitar. Sehingga asumsi lain hadir di mana rumah dengan peristiwa naas tersebut memang sudah dikenal angker sejak masih menjadi lahan kosong. Yang santri Wijaya Kusuma. Atau yang buyut apa? Buyut. Emang dianggap suku di sini. Sebelum dibangunnya tempat ini sebetulnya ini hanya lahan kosong atau hutan kosong gitu. Dan memang dari dulunya itu ini tempat itu memang sudah angker. Kini rumah yang sudah diambil alih oleh pihak bank ini tak hanya dihuni oleh sosok perempuan yang kerap menampakkan diri di area sekitar rumah, melainkan beberapa sosok lain yang menghiasi rumah dengan 2 lantai ini. Sering ada yang ngelihat sosok-sosok yang lain kayak makhluk hitam gede gitu bang. Lantas, apakah mitos keangkeran rumah ini semata-mata disebabkan oleh peristiwa naas yang pernah terjadi? Ataukah ada alasan lain yang memang membuat area rumah ini dikenal angker dan berhubungan dengan peristiwa naas tersebut? Kak, kayaknya ini deh rumahnya kak. Rumah ini? Dikunci nggak ya? Oh enggak, iya. Oke, permisi. Assalamualaikum. Wah. Itu nenek. Nek. Kak. Seketika Frisly berlari ke salah satu tempat meski entah apa yang dirasakan. Tunggu Fasya. Enggak. Lihat nggak? Dapat nggak? Barusan tiba-tiba ini gerak. Iya. Kelihatan nggak tadi? Iya. Kambil nggak ya? Semoga kambil. Tiba-tiba. Hah? Nek. Tunggu deh, Fasya ini enggak. Pemiliknya tuh nenek-nenek atau gimana? Permisi. Permisi. Halo. Boleh minta penerangan dulu, Oke. Fasya? Permisi. Kita lebih mendekat ke arah sini kali ya semuanya. Sorry. Kemana? Ke sini? Ya, Waduh, permisi. Nek. Hei, ini ada yang nembang ya? Assalamualaikum. Oke, tadi pas kamu lagi ngejelasin di depan, Fasya baru nge-spelling tentang rumah ini pernah terjadi bunuh diri. Bunuh diri, ya. Dan itu pemiliknya. Ya. Tapi tiba-tiba yang malah muncul niup belakang kupingku. Terus sosok nenek-nenek yang sekarang berdiri di pinggiran sini. Dia berdiri, sekarang di belakang Frisly. Tapi kondisinya kebakar.
hangus, semuanya hitam. Kenapa aku bisa bilang nenek-nenek? Karena posisi badannya yang agak membungkuk. Dan juga rambutnya itu bagian kepalanya, kulitnya udah terkelupas. Di mana sosoknya Kak Priscil? Tadi kan dia gerak dari sana. Kayak dia ngasih tahu kalau tempat ini memang punya cerita mengenai dia. Dan sekarang dia ada di depan aku. Apakah sosok ini mau cerita Kak Priscil? Oke, pohon. Kamu mau ke arah pohon yang dia nunjuk itu. Kamu mau di sini? Tempat ini? Aku coba untuk interaksi dulu kali ya, Fasya. Jujur ini auranya kurang enak. Iya. Ada lemparan batu ya? Bahkan ini tiba-tiba tuh langsung panas gitu Ya. di sekitar sini, pemirsa. Aku coba untuk interaksi. Assalamualaikum. Diikat badan kamu. Tapi kan emang kamu salah. Merasa ada gangguan, Frisly dengan cepat menarik Fasya. Oke, kamu boleh kasih unjuk ke saya di mana tempat kamu. Tapi kamu nggak boleh menyentuh apapun. Tolong diarahin itu pohon. Gerak sendiri. Pohon di depan sini. Ini gerak dan masih gerak. Masih gerak. Oke. Oke, kamu diam di situ. Biar saya coba jelaskan dulu. Masih gerak? Masih gerak? Dapat ya? Oke, jadi sosok ini bercerita. Sebelum tempat ini ada rumah dia yang memang tidak besar, bahkan bisa dikatakan seperti gubuk. Tidak jauh dari tempat ini, di belakang sana. Kenapa? Enak. Bau Bau, enak, panas. dari kulitnya tuh kayak melepuh. Karena terbakar dan juga seperti ada nanah yang keluar. Sosok ini juga ngasih tahu kalau dulunya di tempat sini, di yang tempat tadi dia gerakan, dia memberi simbol kalau di situ pernah adanya pohon yang sudah ditebang dan tidak ada lagi, dan beliau diikat dan dibakar hidup-hidup di pohon itu.